Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kisah nyata perjalanan naik bus hantu Bekasi Bandung. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Kisah nyata lengkap perjalanan naik bus hantu Bekasi Bandung. Seorang pengusaha dan blogger Hebie Agus Kurnia membagikan pengalaman nyatanya menaiki bus hantu Bekasi, Bandung di Instagram story-nya. Kejadian ini terjadi pada Kamis, 20 Juni 2019. Hebie memutuskan pulang ke Bandung untuk bertemu anak dan istrinya. Dia sudah mengalami hal-hal yang berat di Bekasi hingga menyimpan rindu yang berat pada keluarganya. Biasanya Hebie berangkat ke Bandung menggunakan mobil pribadinya, namun karena telah melewati hari-hari yang berat akhirnya menaiki bus. Dengan pikiran yang kacau, Hebie menunggu bus di jalan. Dia enggan pergi ke terminal karena terlalu lama menunggu. Usai 1 jam lebih menunggu bus eksekutif yang biasa dinaikinya tiba-tiba tidak juga ditemui. Akhirnya, daripada menunggu lama, Hebie memilih untuk menaiki bus ekonomi. Dia tak berpikiran aneh ketika menaiki bus yang terlihat tua itu. Karena yang dipikirannya hanya ingin segera sampai ke Bandung. Ketika menaiki bus pun kondektur dan sopir terlihat normal seperti pada umumnya. Bandung, Bandung, ucap kondektur tersebut. Hebie tidak terlalu memerhatikan penumpang sebab pikirannya sedang bergelut dengan beragam masalah. Ketika melewati tol Jakarta Cikampek yang sedang dalam pembangunan, dia harus menghadapi macet yang panjang. Daripada bosan, Hebie memilih untuk tidur dalam bus sambil mendengarkan musik melalui headset. Bus ini juga tak berhenti untuk mengangkut penumpang lain atau sekedar ngetem di jalan jalur ekonomi. Di dalam bus juga dia tidak membayar karena kondektur belum juga menagih. Saat terbangun dari tidur dia sudah sampai di sekitar KM 30 lewat Cikarut. Kemudian masuk Cikampek. Biasanya, bus akan mengangkut dan menurunkan penumpang. Namun ada yang aneh ketika dalam perjalanan di wilayah sebelum Cikampek. Di wilayah pabrik sebelum Cikampek, biasanya ada penumpang yang naik mengenakan seragam pabrik. Namun, kali ini yang naik adalah penumpang dengan mengenakan batik, kaos biasa, hingga ada yang membawa bungkusan ayam seperti zaman dulu. Dia juga mulai mencium bau anyir yang menyengat dan ekspresi raut muka beberapa penumpang pun cukup berbeda. Ketika lampu bus menyala, mereka duduk dengan tegap dan bermuka pucat. Pada pukul 8 malam, lampu bus langsung kedap-kedip terang gelap. Dia menduga, kode lampu ini mungkin untuk peringatan pada para penumpang agar tidak terkena copet. Ketika KM 90 dia merasa bau-bau anyir ini semakin menyengat. Disinilah dia mulai merasa bus ini terasa aneh. Untuk memastikan keadaan, dia bertanya pada teman yang duduk di sebelahnya. "Ah, ini udah sampai KM berapa ah?" tanya Hebie. Penumpang di sebelahnya itu ternyata tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. "Ah," tanyanya lagi berulang untuk memastikan. Dia merasa keadaan semakin menakutkan karena melihat muka penumpang pun terlihat pucat. Penumpang di bus pun ramai hingga belakang. Hebie juga mencubit tangannya untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Alhasil, cubitan ini terasa sakit, artinya Hebie sedang tidak bermimpi. Kemudian, dia membuat Instagram story dengan niat mengabarkan kondisinya terkini. Hebie takut jika bus yang dinaikinya akan membahayakan nyawanya. Di posisi ini, keringat Hebie mulai bercucuran, denyut jantung pun berpacu semakin cepat. Hebie kehilangan akal dan mencoba untuk tenang. Dia menduga tengah halusinasi. Dia mencoba menegur kembali orang di sampingnya. Namun tetap tidak ada jawaban. Sudah berada 5 jam Hebie di dalam bus tersebut.
Dia hanya bisa berpasrah jika di hari yang menyeramkan ini harus menjadi hari terakhirnya di dunia. Hebie juga mengabari sang istri melalui chat di WhatsApp. Istrinya hanya berpesan agar Hebie berdoa saja sepanjang perjalanan. Akhirnya, sampailah bus ini di terminal. Akhirnya bus memberi sen kiri. Anehnya, di terminal yang biasanya semua penumpang turun, hal ini tidak terjadi dalam bus. Ketika ingin membayar bus pada kondektur, hal di luar nalar kembali terjadi. "Pak punten, saya tadi belum bayar," tanyanya pada kondektur. Dengan datar, kondektur itu hanya menjawab, "Mangga ah, turun aja gak apa-apa." Usai kejadian ini, Hebie merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Serta merasakan tangannya berat untuk diangkat seperti tengah membawa barbel yang berat. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, menurut kalian apa yang tengah terjadi dengan Hebie? Silahkan pendapat para subscriber di kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami, esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.